Di usia ini, bayi mulai bisa berceloteh dengan kata-kata yang berulang. Misalkan kata ma diucapkan berulang menjadi mama, kemudian kata pa diucapkan berulang menjadi papa, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sweet Mom, melanjutkan video kemarin mengenai perkembangan bayi di usia 0 sampai 12 bulan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perkembangan bayi di usia 0 sampai 4 bulan. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan bayi di usia 5 sampai 8 bulan. Secara umum, perkembangan motorik di usia 4 sampai 8 bulan adalah duduk dan merangkak. Kemudian perkembangan bahasanya, bayi sudah mulai ada kata-kata konsonan yaitu babbling. Pada usia sebelumnya 0 sampai 3 bulan kan kata yang keluar hanya kuing, kata-kata vokal saja. Untuk usia ini mulai ada perkembangan kata yaitu kata babbling. Sekarang kita akan mulai merinci apa saja perkembangan yang dialami bayi di usia 4 sampai 8 bulan. Untuk usia 4 sampai 5 bulan, yang pertama bayi mulai bisa membedakan warna. Jadi ketika bayi di usia 1 bulan yang kemarin kan hanya bisa membedakan warna terang dan gelap. Kemudian ketika 2-3 bulan karena jarak pandangnya sudah mulai lebih baik, dia mulai bisa mengenal beberapa warna. Di usia 4-5 bulan ini dia sudah mulai bisa mengenal warna-warna dasar yang kontras seperti merah, kuning, hijau, atau biru. Tapi belum mengenali warna yang warna pencampuran seperti merah dengan orange atau biru dengan toska. Jadi hanya sebatas warna-warna dasar. Pada usia ini, orang tua bisa mengenalkan berbagai macam warna dasar kepada bayi. Misalkan menstimulasi beberapa warna ini dengan bola yang berwarna-warni, kemudian background gambar dengan warna dasar yang kontras itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bayi menggenggam benda sudah mulai baik. Ketika 0 sampai 3 bulan, kemampuan menggenggam bayi ini hanya sebatas refleks. Jadi ketika ada benda atau tangan kita menyentuh tangan bayi, maka dia refleks akan menggenggam. Ketika sudah mulai usia 4 sampai 5 bulan, dia sudah mulai bisa mengkoordinasi gerakannya. Jadi pada usia ini sebaiknya diberikan mainan yang bisa digenggam bayi. Selanjutnya, karena koordinasi tangannya sudah mulai bagus, dia mulai bisa mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitar. Misalkan biasanya dia tertarik dengan mainan, kemudian di sampingnya ada remote TV atau benda-benda lain. Biasanya dia cenderung akan mengambil benda yang bukan mainan, karena dia mau mengeksplor benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dia lihat atau dia sentuh. Kemudian di usia ini juga perkembangan motoriknya sudah mulai bisa berguling, jadi dari terlentang ke tengkurap, kemudian balik lagi ke terlentang. Stimulasi ini bisa dilakukan mulai usia 3 bulan dan bisa dilatih dengan tidur di samping, tidur mengarah ke samping, kemudian ada mainan di samping, sehingga bayi lebih bisa untuk berguling maksimal. Selanjutnya adalah melatih bayi untuk bertepuk tangan. Dengan tepuk tangan, koordinasi mata dan gerak tangannya bekerja lebih baik. Kemudian bisa juga dikenalkan dengan anggota gerak tubuhnya dari tangan itu saat tepuk tangan. Ketika bayi lebih mengenal anggota tubuhnya, maka koordinasi geraknya akan semakin lebih baik dan lebih bagus. Selain itu, fokus bayi juga mulai berkembang. Ketika 2-3 bulan, dia mulai bisa berkonsentrasi, didukung oleh kemampuan visualnya yang lebih baik, sehingga dia mudah mengamati benda-benda walaupun benda-benda itu bergerak. Selanjutnya, di perkembangan usia 5-6 bulan, bayi mulai tertarik untuk mengenal beberapa bunyi. Jadi dia mulai bisa menangkap beberapa bunyi yang ada di sekitar lingkungannya. Dan dia juga usia 6 bulan harus bisa menoleh ketika dia dipanggil. Jadi ketika dia dipanggil harus ada respon menoleh. Kalau misal tidak ada respon menoleh, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Mungkin ada gangguan pendengaran pada bayi. Selanjutnya, dia mulai bisa mengekspresikan emosi dan juga berceloteh. Mengekspresikan emosi di sini tidak seperti anak-anak yang bisa mengutarakan emosinya secara jelas, tapi di sini bayi mulai bisa memahami bahwa ketika dia ada di samping ibunya, dia merasa tenang, dan kalau misal dia ditinggal ibunya, dia merasa cemas dan menangis.
Pada usia ini juga bayi sudah bisa mengoceh kata-kata yaitu babbling. Jadi kalau misal sebelumnya hanya mengoceh vokal A, U, atau O, pada saat ini bayi mulai bisa merangkai konsonan dan vokal dengan cara yang sederhana. Misalkan ba 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 atau mama yang itu bisa menunjukkan ekspresi dia ketika membutuhkan sesuatu. Selanjutnya dia sudah bisa mulai bermain dengan kedua tangannya karena koordinasi tangannya sudah mulai bagus. Bisa dilatih dengan menggenggamkan mainan di tangannya, kemudian dipindahkan ke tangan satunya, kemudian dipindahkan lagi, begitu seterusnya sehingga bayi mulai bisa mengkoordinasikan antara tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian di usia 6-7 bulan bayi sudah mulai siap untuk empati. Di usia ini mulai kenalkan berbagai macam tekstur ke bayi, seperti tekstur kasar, halus, kental, kemudian tekstur hangat dan juga dingin, karena stimulasi dari luar akan merangsang stimulasi dari dalam. Misalkan kita merangsang taktil atau sentuhan dari luar, rasa-rasa itu tadi akan mempengaruhi rasa yang ada di dalam mulut. Jadi itu dapat membantu proses empatinya nanti. Selanjutnya, kemampuan bahasa bayi yang sudah mulai berkembang, kita bisa mengajarkan bahasa isyarat untuk memenuhi kebutuhan bayi. Misalkan kita bisa mengajarkan bahasa isyarat ketika dia lapar atau ketika dia haus. Lebih baik diajarkan ketika waktunya makan atau waktunya minum supaya dia lebih memahami maksud dari bahasa isyarat yang kita ajarkan. Misalkan ketika dia mau makan, kita bisa mengajarkan untuk memegang perutnya bahwa dia lapar. Maka kita bisa memberikan makan ke bayi pada saat itu. Selanjutnya, mengenalkan berbagai macam tekstur yang tadi bisa juga dikenalkan dengan tekstur dari kain perca. Kenalkan beberapa tekstur kain halus, kain yang berserat, atau kain yang dengan tekstur yang lebih kasar, supaya bayi lebih mengenal berbagai macam tekstur. Yang penting kondisi dari kainnya ini aman dan juga bersih sehingga ketika dimasukkan ke mulut bayi itu aman. Selanjutnya, bayi bisa dikenalkan dengan mainan boneka. Jadi ketika dia mulai bermain dengan boneka, dia menganggap suatu boneka ini sebagai boneka kesayangannya dia. Dalam psikologi perkembangan, boneka kesayangannya ini bisa menjadi objek transisi. Jadi objek transisi ini merupakan bibit kemandirian yang bisa dilatih sejak dini untuk kemampuannya pada kemudian hari. Jadi ketika bayi nantinya ditinggal oleh ibunya, dia tidak akan merasa cemas karena dia memiliki objek transisi untuk menemani dia. Selanjutnya, dia sudah bisa mulai mengenal beberapa suara, misalkan suara hewan atau suara kendaraan, misal suara motor. Jadi tidak heran ketika anak di usia ini dia lebih paham atau lebih menirukan suara hewan dibandingkan kita mengajarinya kata kerja. Suara-suara yang tidak pernah ia dengar, seperti suara hewan atau suara transportasi tadi, lebih menarik perhatian bayi dan lebih mudah untuk ditirukan dibandingkan dengan percakapan orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian pada usia ini, bayi sudah mulai belajar duduk. Jadi ketika 5, 6, 7 bulan, bayi sudah mulai belajar duduk. Jadi kalau misal sudah mulai tahap duduk, usahakan semua kegiatannya dalam posisi duduk supaya dia mulai terbiasa. Ketika dia sudah mulai terbiasa untuk apa-apa yang dilakukan duduk, maka dia mulai bisa duduk tanpa dibantu oleh orang tua. Selanjutnya adalah perkembangan bayi di usia 7-8 bulan. Ketika di usia 7-8 bulan, bayi mulai cemas ketika ditinggal oleh orang tuanya. Biasanya usia 0-6 bulan dia bertemu orang baru atau digendong sama orang baru, biasanya dia tidak akan rewel. Tapi ketika di usia ini ketemu dengan orang baru saja dia mulai cemas. Di sini bayi mulai paham bahwa dirinya termasuk individu dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang biasa dia lihat adalah orang yang penting untuk dia. Pemahaman bayi yang seperti ini membuat bayi menjadi pemalu dan cemas berada di orang-orang baru atau lingkungan baru. Ini sebabnya ketika bayi ditinggal oleh orang tuanya atau berada di lingkungan baru, dia menjadi rewel.
Selanjutnya, bayi mulai belajar mengidentifikasi suara hewan. Jadi pada usia sebelumnya, bayi hanya mengenal beberapa suara hewan. Tapi pada usia 7-8 bulan ini, bayi mulai bisa mengidentifikasi suara hewan mana yang dimaksud. Jadi bisa distimulasi dengan melihat hewannya secara langsung, kemudian kita bantu untuk mengenalkan beberapa macam hewan dan juga suaranya seperti apa. Jadi selain dikenalkan ke hewannya secara langsung, bisa juga dikenalkan dari berbagai macam buku mengenai beberapa macam bentuk hewan. Di usia ini, bayi mulai bisa berceloteh dengan kata-kata yang berulang. Misalkan kata ma diucapkan berulang menjadi mama, kemudian kata pa diucapkan berulang menjadi papa, dan seterusnya. Kemudian di usia 7-8 bulan ini, bayi sudah mulai bisa untuk merangkak. Jadi setelah bayi mulai bisa duduk, dia mulai perkembangan motoriknya berkembang menjadi merangkak. Pada usia 7-8 bulan ini, biasanya bayi sudah mulai tumbuh gigi yang menyebabkan dia menjadi rewel. Jadi pertumbuhan gigi ini memang paling cepat di usia 3 bulan dan selambatnya pada usia 12 bulan. Tapi paling umum terjadi pada usia 7-8 bulan ini. Nah, untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada bayi, bisa diberikan gigitan dingin. Jadi bisa diberikan titer, kemudian titernya bisa dimasukkan ke kulkas supaya ada sensasi dingin, dan ketika digigit oleh bayi ada sensasi nyaman dan mengurangi rasa nyeri itu. Selanjutnya, pada usia ini juga bisa dilatih dengan minuman dari gelas atau dari training cup yang ada pegangannya di gelasnya, kemudian ada tutup yang memudahkan bayi untuk minum. Tujuannya adalah agar bayi tidak terus-terusan mengenal dot dan dia dikenalkan dengan minum dari gelas. Nah, Sweet Mom, itu tadi beberapa step by step perkembangan bayi di usia 4-8 bulan. Kalau misal ada yang ditanyakan mengenai perkembangan bayi di usia ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai perkembangan bayi di usia 8-12 bulan.